Ya, saya lihat Pak Mus ini concern juga ke masalah kemasyarakatan ya. Ya. Diskusi sama saya itu berkaitan sama hal-hal seperti itu ya. Selain soal partai, soal bagaimana dia ketika dia menjadi Bupati Kudus gitu. Ya. Kemudian ketika dia mengumpulkan banyak orang, terus kemudian sama dia dikasih modal untuk agar bisa mengembangkan. Itu sering saya dengar cerita itu dari Pak Mus ya. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mempersiapkan buku Mustafa Memotret Indonesia dari Kudus tentang mantan Bupati Kudus dan sekarang anggota DPR RI. Nah, narasumber saya kali ini yaitu Bapak Johan Budi, lengkapnya Sabto Pribowo. Betul Pak ya? Johan Budi Sabto. Betul. Beliau sekarang adalah anggota DPR RI Komisi 3. Nah, ini memang banyak yang menarik nanti saya kira dari Pak Johan ini. Ini karirnya unik, ya, kuliahnya di Fakultas Teknik, tapi kemudian nanti banyak bergerak di bidang jurnalistik, akhirnya jadi juru bicara KPK, kemudian sekarang menjadi anggota DPR RI. Nah, monggo Pak Johan silahkan cerita mulai dari kuliah, kenapa kemudian tertarik bekerja di luar bidang teknik dan sampai akhirnya sekarang menjadi anggota DPR RI. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Bambang Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selepas SMA, saya kelahiran di Mojokerto di Jawa Timur. Selepas SMA di Mojokerto, saya melanjutkan studi di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik jurusan Gas dan Petrokimia. Ya. Jadi di sana saya belajar tentang teknologi yang berkaitan dengan gas dan petrokimia. Selepas lulus dari teknik gas petrokimia di UI, saya sempat bekerja di beberapa perusahaan swasta, tapi nggak pernah lama. Pernah kerja di manufaktur yang merancang heat exchanger di pabrik, itu pernah juga. Kemudian di beberapa tempat, lalu waktu skripsi itu saya penelitiannya di Lemigas, sehingga selesai itu saya ke Lemigas waktu itu, PPT MGP Lemigas sebagai riset engineer di sana, dan menjadi salah satu di bagian yang berkaitan dengan katalisator ya. Ini mungkin tidak terlalu penting, tapi perjalanan ini bisa menjadi ini ya, bisa menjadi kenapa kok saya kemudian
belok tidak berkaitan dengan. Nah, di ketiga ada di Lemigas. Saya tentu mengikuti kerja-kerja yang ada di Lemigas. Saya melakukan penelitian. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Bang Sadono dan Pak Mamang Satu Miliar semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih. Nah, ketiga hal-hal yang menyangkut, saya pernah diberi tugas memimpin sebuah, bukan memimpin ya, ketua grup sebuah penelitian tentang katalisator waktu itu ya. Dan itu yang kemudian membuat saya merasa tidak cocok gitu ya, jadi pegawai negeri yang ada di situ gitu. Ini kisarannya tahun 92, 93, 94 lah. Kemudian semakin lama saya merasa bahwa saya tidak cocok kerja di belakang meja, kemudian melakukan penelitian, kemudian bersinggungan dengan proyek-proyek gitu yang menurut saya tidak sesuai dengan ini dulu ya, zaman dulu, mungkin sekarang udah berubah. Yang akhirnya saya setelah 1,5 tahun ya, pokoknya setelah saya diangkat jadi pegawai negeri sipil waktu itu, kemudian saya keluar. Nah, kebetulan saya suka nulis ya, sejak mahasiswa saya suka menulis kolom di media. Dulu beberapa kali saya menulis kolom di media Indonesia, di majalah yang berkaitan dengan teknologi. Jadi lintas keilmuan lah, kira-kira begitu. Dan bekal inilah yang kemudian saya melamar waktu itu ke sebuah media. Gitu. Saya anggap bahwa menjadi wartawan itu mulia gitu ya. Bisa menjadikan seorang itu pahlawan, bisa menjadikan seorang itu sebaliknya. Di sisi yang lain, wartawan itu ketika itu ya, sekali lagi ketika itu pandangan saya itu bisa ikut berkontribusi sebagai watchdog pengawasan terkait dengan pemerintahan, penegakan hukum dan lain sebagainya. Sehingga saya mantap menjadi wartawan. Saya mengundurkan diri dari Lemigas, kemudian masuk di dulu ada namanya majalah Forum Keadilan, yang pemretnya adalah Karni Ilyas. Saya ngelamar itu sebagai reporter. Sejak dulu saya tertarik dengan masalah-masalah penegakan hukum, ya. Apakah itu korupsi, apakah itu politik yang berkaitan dengan penegakan hukum. Itu saya tertarik. Kemudian saya ngelamar, saya diterima menjadi wartawan. Ya, Pak Johan, sedikit. Apakah itu sekaligus mundur dari PNS? Ya, saya mundur dari PNS. Saya mundurkan diri dari PNS dan tentu saya baru nikah waktu itu ya. Itu tentu banyak yang tidak setuju karena persepsi saya nggak tahu apakah sampai sekarang ini menjadi pegawai negeri sipil itu kan sulit ya. Dan ini sudah bisa lolos, kemudian sudah jadi PNS kok malah keluar, termasuk di internal keluarga juga, di internal keluarga istri saya. Saya mungkin jalan pikiran saya atau itu menjadi kelemahan juga ya. Saya itu tidak peduli mengenai karir, ya, Mas Bambang. Anda boleh percaya, boleh tidak. Ketika saya menemukan ketidakcocokan di dalam
hati saya dan saya tidak bisa mengubah. Saya keluar pilihannya gitu. Saya belum memikirkan saya kerja apa gitu. Nah, itu kejelekan saya itu. Padahal saya udah punya istri waktu itu, sudah menikah, baru menikah. Akhirnya saya jadi wartawan. Jadi wartawan lah saya. Dari berapa ya, tahun lupa saya tahun. Kemudian ke Tempo kalau nggak salah. Ya. Setelah di forum itu sekitar berapa ya, 6 atau 7 tahun itu, saya pindah ke Tempo. Di Tempo saya pernah jadi kepala biro, pernah jadi penjaga rubrik investigasi. Jadi ini ternyata ada link ya. Kemudian saya ngelamar ke KPK. Waktu itu KPK buka lowongan kerja. Nah, saya tertarik dengan waktu di Tempo juga saya sering investigasi, saya jabriknya berkaitan dengan korupsi gitu. Nah, kemudian saya ngelamar ke KPK melalui tes, banyak tes yang saya lalui. Akhirnya saya diterima sebagai staf di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Nah, ketika itu KPK baru pertama kali rekrut pegawai yang dari luar. Jadi saya ini adalah angkatan pertama di KPK. Jadi 2005 saya masuk. KPK berdiri secara undang-undang kan Desember 2003. Sepanjang 2004 itu nyusun personil lah, kira-kira begitu. Kalau dulu diambil aja dari polisi, kejaksaan. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pak Johan, tanya sedikit. Kalau tidak salah itu waktu itu kan Tempo masih bagus-bagusnya ya, termasuk kesejahteraannya mungkin bagus-bagusnya. Kenapa pindah ke KPK? Ini soal kesejahteraan menarik nih. Ketika itu sekali lagi saya ketertarikan ini dan tadi kenapa saya memberikan intro, ada kejelekan saya yang itu tadi. Kalau udah menurut saya ini, saya keluar aja. Nah, ketika itu di KPK nah saya melihat waktu itu orang nggak ada yang kenal KPK saya kira, dan menganggap KPK itu sebuah institusi yang kecil aja gitu, bagian dari penegak hukum tapi dianggap sebelah mata gitu lah. Saya ngelamar, dalam pikiran saya kan kalau dia di wartawan itu hanya bisa nulis. Kalau di KPK saya bisa kontribusi secara langsung. Nah, sekali lagi ini jalan pikiran saya ya. Nah, mungkin orang bisa beda. Nah, ketika saya masuk KPK itu gajinya tidak lebih tinggi dari Tempo. Bahkan gaji saya selama kurang lebih setahun di KPK itu berubah. Jadi naik turun, karena belum ada PP yang mengatur gaji pegawai KPK. PP-nya lupa saya nomornya. Itu hari ini bisa dapat 5 juta. Enggak, ini misal ya, tapi lebih dari 5 juta waktu itu. Saya ingat saya lebih ya. Besok bisa jadi 4,5 gitu ya. Atau besoknya lagi bisa 5,5 gitu. Bulan. Jadi tidak ada patokannya gitu. Kalau saya staf, waktu itu direktur itu berapa ya? Direktur itu sekitar 15-an kalau nggak salah waktu itu. Jadi direktur di KPK. Pimpinan itu 60 juta waktu itu. 2005 itu pimpinan KPK gajinya 60 juta nyel gitu ya. Jadi nggak ada tunjangan apa, nggak dapat mobil, tapi yang 60 itu. Nah, ini bisa di-compare. Sekarang jauh kesejahteraan yang diterima oleh KPK. Dan mulai saya masuk KPK,
Saya dulu staf ya, istilahnya itu fungsional. Saya melekat di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, tetapi saya melekatnya itu di pimpinan waktu itu. Jadi kan tidak ada biro humas waktu itu. Jadi saya membangun dari nol, betul itu KPK itu. Saya bikin rilis sendiri, saya ngirim sendiri dalam arti yang sebenarnya gitu. Jadi sendirian gitu. Sendirian. Nah, kemudian 2006 KPK mulai nangani perkara ya waktu itu 2006 itu akhir 2006 2007 itu kemudian butuh orang yang menjelaskan. Waktu itu ditunjuk Deputi PPM ya. Dianggap oleh Pak Eri waktu itu, oh ini nggak bisa, udah Johan aja gitu. Saya ditunjuk, posisi saya staf ya. Golongannya itu golongan rendah gitu. Kemudian saya ditunjuklah sebagai juru bicara KPK. Ini ada keputusan pimpinan pakai SK. Jadi Anda bisa bayangkan ini staf kemudian diangkat dari juru bicara KPK yang melekat tidak ke direktur, tidak ke deputi, tapi ke pimpinan KPK. Di kantor saya dulu pindah-pindah, kadang di ruangannya Pak Ruki, kadang di ruangan Pak Eri, kadang di ruangan Pak Tumpa. Lalu saya menjalankanlah tugas-tugas kehumasan gitu. Masih sendiri tuh. Sampai pada akhirnya ada pergantian di Pak Antasari waktu itu. Kemudian saya mengusulkan ada biro humas. Lalu dikonseplah biro humas. Nah, salah satu yang ikut menyusun konsep itu saya juga gitu. Dan kemudian dibantu oleh, dulu KPK dibantu oleh lembaga-lembaga non-profit ya dari luar ya. Seperti Danida dan lain sebagainya. Itu dibantu, kemudian ada konsultan yang merancang desain humas gitu. Saya dulu mikirnya biro humas di KPK itu harus berbeda dengan biro humas yang ada di luar institusi seperti KPK, karena dia unik. KPK itu unik, dia melakukan pencegahan, dia melakukan pemberantasan, penindakan juga. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya. Betul nggih? Saya kira mari kita coba. Lalu 2007 itu terbentuklah Biro Humas. Lalu dilakukan seleksi, dibuka ke publik. Banyak yang lamar, kemudian nggak dapat. Akhirnya saya jadi kepala Biro Humas. Jadi dulu ya, kepala Biro Humas dengan juru bicara itu berbeda. Jadi kalau saya SK-nya ada 2,
SK juru bicara dan SK kepala biro humas. Lalu saya menjalankan fungsi itu, kemudian membentuk, ini ada cerita ini, membentuk wadah pegawai. Lalu wadah pegawai semacam serikat pekerja ada di lembaga yang fungsinya menegakkan hukum. Nah, itu kan nggak masuk logika orang awam. Kalau lembaga pendukung itu biasanya garis komando. Ya. Tapi ini diakomodir oleh orang-orang seperti Pak Eri, Eri Riana. Kemudian ada PP ya, PP 2005 2005 ya, PP-nya 2005 yang kemudian di situ ada di state tentang perwakilan pegawai, yang kemudian dibentuklah wadah pegawai. Saya ketuanya waktu itu. Wadah pegawai yang pertama itu saya ketuanya pada era pimpinan yang pertama, zaman Pak Ruki. Kemudian periode berikutnya saya masih terpilih lagi sebagai wadah pegawai. Nah, ketika menjadi wadah pegawai itu banyak peristiwa-peristiwa yang orang di luar itu mengenal sebagai cicak versus buaya. Nah, itu kalau sinetron itu seasonnya sampai season 3 itu. Jadi sampai 3 jilid gitu. Nah, saya berada di situ dan pada cicak buaya yang pertama, dan saya selalu menjadi juru bicaranya. Di tengah-tengah krisisnya KPK, kita menganggap bahwa itu krisis ya, krisis kelembagaan. Karena quote-unquote berseteru dengan kepolisian waktu itu ya, karena ada yang dijadikan tersangka. Pertama yang Pak Joko ya kalau nggak salah, itu sempat rame lah, bahkan sampai ke dunia internasional gitu. Kenapa saya bisa nyebut itu? Pada satu waktu saya pernah ikut seminar anti korupsi yang diikuti oleh lembaga anti korupsi 167 lembaga waktu itu di Brazil. Tahun 2010 kalau nggak salah. Apa 11 itu. Ini saya mau cerita itu betapa KPK itu di luar waktu itu dikenal juga. Ya. Jadi di dalam diskusi di panelis di depan itu ada topik tentang cicak versus buaya. Itu sebenarnya menceritakan tentang berdiskusi, narasumbernya itu dari SFO-nya Inggris ya, saya ingat saya. Kemudian dari pokoknya itu dibahas gitu ya, Indonesia ini lagi geliat melakukan pemberantasan korupsi gitu. Dan melawan kekuatan yang menurut diskusi waktu itu tidak seimbang. KPK ini lembaga baru, bahkan disebut waktu itu, saya ikut bangga juga gitu. Indonesia yang dulu dikenal sebagai koruptor gitu ya, negara terkorup gitu, negara korup lah. Itu diubah menjadi negara yang sekarang sedang gencar-gencarnya melawan korupsi gitu. Jadi melawan korupsi sehingga KPK ini nyugup dibilang harapan baru Indonesia gitu. Itu zamannya Pak SBY kan, presidennya waktu itu, saya ingat betul. Bahkan direktur SFO-nya itu Pak Sprik itu nyamperin pimpinan. Waktu itu saya kan staf kan juru bicara, tapi diajak oleh pimpinan KPK untuk menghadiri itu. Itu memberikan selamat kepada gaung Anda itu sampai keluar. Itu yang nggak diberitakan, nggak ada di berita ya. Tapi KPK dulu luar biasa. Menurut saya dikenal sebagai harapan baru bagi Indonesia untuk
memberantas korupsi gitu. Ya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Jangan pakai nanti. Baik, ya, Pak Johan juga kemudian dikenal sebagai juru bicara terbaik ya. Saya lihat ada beberapa penghargaan. Tetapi yang mau saya tanyakan bukan itu. Dengan orang yang merintis sejak awal, kemudian banyak terlibat proses di tugas KPK, menjadi juru bicara yang sangat fenomenal lah ya, orang semua kenal. Tapi ketika nyalon untuk menjadi pimpinan KPK nggak diterima. Gimana itu ceritanya? Jadi ketika Cicak versus Buaya yang terakhir itu saya diangkat menjadi PLT pimpinan. Ya. Saya waktu itu adalah deputi pencegahan. Kemudian diangkat jadi oleh Pak Jokowi karena ada 2 pimpinan tersangka jadi PLT pimpinan. Nah, setelah jadi PLT pimpinan, kemudian ada masa jabatan berakhir, ada seleksi. Saya ikut seleksi itu waktu itu. Dan Anda juga bisa melihat di YouTube ya, bagaimana saya mengikuti seleksi itu. Karena waktu itu kan saya satu-satunya yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan itu yang kemudian setelah saya diwawancara, saya bilang saya tidak bisa aja saya bicara, saya setuju revisi undang-undang. Begitu nanti saya dipilih, saya nggak setuju kan bisa juga. Tapi saya nggak mau begitu. Saya bukan tipikal orang kayak begitu. Sampaikan bahwa revisi undang-undang KPK yang sekarang itu maksudnya yang waktu itu ya. Kalau lihat draftnya ini melemahkan, tidak memperkuat. Kita boleh berargumentasi panjang lebar bahwa ini tujuannya untuk melemahkan lembaga KPK, bukan menguatkan. Gitu. Mereka kan suaranya dulu itu kan menguatkan KPK gitu kan. Revisi undang-undang KPK itu berkali-kali dulu dilakukan, tapi mental terus kan. Nggak pernah berhasil dulu kan. Kalau kita giring opini kalau mau merevisi undang-undang KPK berarti pro koruptor gitu kita. Akhirnya kan nggak jadi sampai pemerintahan Pak Jokowi yang kemarin itu. Jadi terkonfirmasi salah satu alasan saya nggak dipilih katanya itu saya tidak setuju revisi undang-undang KPK. Tapi saya yakin ada faktor lain. Jadi ada faktor-faktor lain ya, faktor politis dan sebagainya. Nah, Pak Johan kemudian direkrut menjadi juru bicara presiden. Nah, pada waktu itu memang rasanya lebih tepat gitu ya. Juru bicara presiden ini kan sering terjadi pro kontra gitu ya. Ketika Pak Johan masuk itu agak menurut saya ya itu agak lebih bagus gitu. Nah, tapi cuma sebentar. Kenapa kemudian milih jadi anggota DPR? Jadi gini, ketika saya tidak terpilih jadi pimpinan KPK, kemudian saya mundur dari KPK. Jadi orang yang tidak tahu seolah-olah saya dari pimpinan KPK itu selesai. Enggak, saya mundur waktu itu. Karena saya posisinya deputi pencegahan, masih deputi di KPK. Saya mundur. Saya sama sekali tidak ada pikiran jadi juru bicaranya Pak Jokowi waktu itu. Saya nggak ada. Habis ini saya jadi nggak ada. Bahkan saya ketemu dengan beberapa pemilik media waktu itu dan saya ingin kembali menjadi wartawan, menjadi tentu dengan posisi yang agak berbeda ya. Saya ditawarin ya oleh 2, ya, nggak usah saya sebut siapa, tapi oleh 2 kelompok media televisi, saya dijadikan pemretnya, bahkan ownernya yang waktu itu
dan saya sempat ketemu itu. Hari Senin ya, saya mundur itu tanggal 1 atau tanggal 2, kemudian tanggal 3-nya saya ketemu dengan owner dan pemretnya media televisi itu. Kemudian saya ditawarin masuk menggantikan dia gitu lah. Kalau gaji ya pasti lebih tinggi lah dari gajimu yang di KPK gitu kan. Enggak, saya bukan soal ini, tapi saya memang tertarik pengen. Oke ya, gitu. Akhirnya udah deal tuh waktu itu. Tapi tidak ngomong soal gaji ya. Pokoknya deal saya mau ke situ. Itu hari tanggal 3 ya, Januari 3-4 Januari 2016. Kemudian saya besoknya orang istana yang ngontak saya. Kebetulan saya kenal juga kan sama yang di sesprinya Pak Jokowi sama Pak Pratik waktu nelpon. Mas JP dipanggil Pak Jokowi, dia bilang itu. Kemudian besoknya langsung ke Pak Jokowi saya ke istana, kemudian ketemu Pak Jokowi, dikasih tahu mau bantu saya enggak di situ ya tugasnya seperti enggak jauh beda dengan tugas-tugas Pak Johan sebelumnya di KPK gitu. Saya kan ke juru bicara gitu kan, meskipun nomenklatur juru bicara kan nggak ada, jadi staf khusus bidang komunikasi gitu. Tapi tugas saya adalah menjadi juru bicara. Yang bikin saya kaget, saya kirain ditawarin, saya bilang ya, kemudian minggu depan atau enggak gitu. Minggu depan baru kerja, enggak begitu ternyata. Jadi saya dipanggil, kemudian dikasih tahu Pak Jokowi. Itu sekitar jam siang gitu, jam 1-an. Jam 2 disuruh ikut rapat kabinet. Jadi begitu saya ngomong karena saya mau ya gitu ya, saya membantu karena Pak Jokowi orang baik, sebelah nggak korupsi. Ya. Akhirnya saya jadi juru bicara Pak Jokowi hari itu juga gitu. Dan Kepresnya besoknya ada gitu. Jadi ceritanya begitu. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Ya. Nah, kemudian jadi anggota DPR. Nah, gini, saya sebenarnya berbulan-bulan ditawarin itu. Mas Pram waktu itu awalnya yang nawarin. Tapi tawarannya itu dulu awalnya gini, Mas JB, ini dong, bantuin PDI kehumasan gitu, komunikasinya. Dulu kalau saya ingat tuh ICW baru ngeluarin ini partai-partai mana yang korup gitu kan. Kalau Anda riset itu ada tuh. Oke, saya mau, saya bilang siapa humasnya ini juru bicaranya partai siapa, nanti bisa diskusi lah sama saya gimana. Kalau memang mau menyerap pengalaman saya gitu. Itu 6 atau 7 bulan sebelum ada pendaftaran caleg-caleg itu, saya bantu Mas, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh enggak, maksud saya bukan itu, tapi nyalek gitu. Waduh, tunggu dulu, saya nggak mau waktu itu. Nggak mau. Udah lama proses nggak mau, ditawarin lagi. Ada orang lain juga yang nawarin. Kemudian saya last minute, jadi hari Selasa itu penutupan pendaftaran,
hari Jumat itu pas penyusunan itu di partai saya ditelepon lagi tuh. Mas JP gimana, mau apa enggak? Gitu. Jadi saya menghadap Pak Jokowi, tapi sebelumnya saya juga menyampaikan ke Pak Jokowi. Saya menghadap Pak Jokowi, Pak, ya ini sekalian bantu Bapak kampanye. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Pak Jokowi bilang ya nggak apa-apa. Sekalian bantu kampanye Pilpres. Lalu saya bilang oke ke PDI Perjuangan. Lalu saya didaftarkan menjadi calon. Saya belum ngerti itu dapil-dapil itu awalnya. Terus ditanya mau dapil mana gitu. Nah, saya kan kelahiran Mojokerto, Jawa Timur. Terus saya bilang saya mau dapil yang kota kelahiran aja biar ada yang milih, saya bilang gitu. Oh itu, jadi Mojokerto itu Jawa Timur 8. Ya. Aduh, oke, 8 ternyata nggak boleh. Jadi di situ ada pengurus DPP yang ada di situ. Gitu. Jadi jangan ya, saya nggak tahu kenapa kok nggak boleh. Saya kan nomor berapa, yang penting nyalon gitu ya. Dan saya bantuin Pak Jokowi gitu. Tujuan utama saya awalnya itu kan itu. Akhirnya nggak boleh, diminta akhirnya ditaruh di dapil 7, Jawa Timur 7. Oleh Bu Mega, kata beliau waktu itu dalam sambutan pembekalan calon, menyampaikan ini Pak Johan Budi ini sengaja saya taruh di Jawa Timur 7 biar tarung sama Mas Ibas juga. Coba bisa dapat apa enggak? Itu perjalanan itu. Lalu saya ditunjuk jadi juru bicara TKN kan dulu kan. Setelah itu ya udah nyalek. Dan saya waktu kampanye itu jangan dibayangin kampanye yang seperti anggota DPR yang lain ya. Saya kampanye itu tidak hanya di dapil, tapi juga kampanye urusin di daerah Jombang, di Madiun, di Kediri. Saya datengin kayak Lirboyo waktu itu dalam rangka Pilpres. Jadi saya kalau kampanye itu yang penting milih Pak Jokowi. Saya sih nomor 2, 3, jangan dipilih juga nggak apa-apa. Yang penting kita harus keberlanjutan Pak Jokowi karena pembangunan nyata gitu-gitulah. Sehingga itulah. Ya, terpilih. Ya. Oke, sekarang kita pindah tentang Pak Mustafa ya. Pak Mustafa ini 2 kali jadi bupati, kemudian nyalon DPR, sekarang sama-sama Pak Johan di DPR. Apa yang Bapak ketahui tentang Pak Mustafa ini? Saya kenal Pak Mus ketika masuk di DPR ya. Dan perkenalan pertama saya diskusi, ngobrol gitu ya. Dan itu saya seolah-olah sudah kenal lama gitu sama Pak Mus itu. Jadi ada kesamaan kan kalau orang cocok itu kan nggak perlu lama kan, atau orang nggak cocok itu kan bisa nggak terlalu lama untuk bisa menilai oh ini cocok sama saya apa enggak gitu kan. Nah saya sama Pak Mus itu apa yang menyatukan ya saya nggak tahu kenapa kok itu, tapi kalau ngobrol sama Pak Mus itu kok cocok gitu ya. Saya itu merasa cocok. Chemistry. Ya itu diskusi banyak hal ya. Tapi saya mengenal ya pas ketika jadi anggota DPR. Ya. Apa menurut Pak Johan yang yang lain dari Pak Mustafa ini? Ya saya lihat Pak Mus ini concern juga ke masalah kemasyarakatan ya. Diskusi sama saya itu berkaitan sama hal-hal seperti itu ya. Selain soal partai, soal
bagaimana dia ketika dia menjadi Bupati Kudus gitu. Kemudian ketika dia mengumpulkan banyak orang, terus kemudian dikasih modal untuk agar bisa mengembangkan. Itu sering saya dengar cerita itu dari Pak Mus ya. Dan soal prinsip-prinsip hidup ya, yang ada juga kalau ada satu peristiwa di sini gitu ya, itu kadang-kadang sikap saya itu sama, menanggapinya itu dengan Pak Mus itu sama gitu. Dalam satu peristiwa gitu ya. Kalau menurut Pak Johan gimana? Kalau saya gini Pak, saya nggak setuju ini, nggak setuju itu. Pak Mus bilang ya, saya juga sama seperti itu. Gitu. Nah itulah chemistry itu yang kemudian. Tapi kalau saya mengurai itu, saya terus terang nggak tahu, ya nggak ngamati saya. Tapi saya itu aja lah, ada chemistry yang. Ya mungkin ada yang yang berkaitan dengan apa yang dilakukan Pak Johan selama ini. Kalau orang bicara jangan korupsi, kalau orang nggak punya peluang itu mungkin gampang. Tapi orang yang pernah jadi bupati yang memungkinkan untuk itu kan agak susah. Di lingkungan Kudus itu kan udah agak populer sampai sekarang. Tapi Pak Mus bisa menghindari itu, nggak pernah diskusi Pak itu. Ya Pak, dia cerita. Sekali lagi saya kan nggak tahu ketika dia bagaimana. Saya nggak mengamati lah paling tidak ketika beliau jadi Bupati Kudus. Tapi kalau dia cerita itu, ya itu dia nggak apa-apa dimusuhin asal tidak korupsi gitulah gara-gara itu. Banyak hal-hal yang dia lakukan itu seringkali ditentang gitu. Karena tidak mau memberi, misalnya tidak mau nyogok gitu dulu, tidak mau menerima upeti. Kalau sekarang itu kan banyak, bukan sekarang ya, dari dulu kan banyak bupati yang terima jadi kepala dinas, ongkosnya berapa, sampai hari ini kan ditangkepin KPK. Nah Pak Mus nggak begitu gitu cerita dari Pak Mus ya. Itu tadi orang yang bagus ya ditempatkan sebagai kepala dinas itu misalnya. Nah gini kan chemistry-nya cocok lah gitu sama saya gitu, sehingga kebetulan ruangannya juga dekat sini. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Baik, Pak Johan Budi. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga. Apa yang dibagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.